Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur EMC dan juga pasien-pasien Bang HS. Kembali kita bersama di 97.8 FM EMC Bang HS, rajanya herbal dunia. Dengan herbal membangun negeri. Salam sehat selalu dari Bang HS, rajanya herbal dunia. Malam hari ini kita bersama ketemu di Talkshow Paru Paparan Resep Umum. Dan terima kasih banyak buat sedulur EMC yang sudah menyatu di Hasan Sabila Official. Halo, selamat malam Mbak Mia. Halo, selamat malam Mbak Mulat. Masih gatel. Kita lagi tadi openingnya sebelum on air yang diobrolin kita agak-agak sensitif ya, ngobrolin masalah ular. Nah, sedulur EMC dan juga Anda teman-teman yang ada di TikTok ataupun yang ada di YouTube, silahkan Anda bisa langsung komen-komen di semua sosial media Bang HS untuk malam kali ini. Ada di YouTube, ada di TikTok kami, ada di Facebook, dan juga yang ada di rumah bisa SMS dan juga WhatsApp di 081919179978. Bang HS malam minggu seperti biasa akan Q&A, akan tanya jawab, makanya segera. Namun biasanya Bang HS juga akan ada satu yang diberikan ya Mulat ya. Ada satu resep yang akan diberikan. Kira-kira resepnya apa? Silahkan Bang HS. Nah, menyambung dengan masalah tadi Bapak dan Ibu, ya saya akan memberikan resep pembuluh darah kotor. Kotornya itu dari apa? Dari zat garam, dari nikotin, dari kelebihan protein, kelebihan lemak, kelebihan gula, ya, dan penyedap rasa. Itu yang bisa membuat pembuluh darah menjadi kotor. Saya kasih tips, Bu. Bagaimana untuk membersihkannya? Nah, biji mahoni 5, Ibu potong-potong kecil, masukkan di dalam panci. Widoro laut, ini widoro laut itu yang sudah diiris kecil-kecil, Ibu ambil sejumput atau sedikit saja. Masukkan juga ke dalam panci setelah bersih, Bu ya. Ibu siapkan nanas, seperempat batang nanas. Buahnya, ya, Bang? Buahnya yang sudah dibersihkan kulitnya. Kemudian Ibu parut. Ya. Setelah itu Ibu peras airnya. Biji mahoni dengan widoro laut tadi direbus dengan ukuran air 2 gelas, disisakan tinggal 1 gelas. Setelah mulai mendidih, tersisa 1 gelas, masukkanlah air nanas tadi, cukup dengan hitungan 5 menit. Kemudian Ibu minum. Rontoklah semua kotoran-kotoran pada pembuluh darah. Caranya begitu, Bu. Ternyata mudah kan, Bu? Nah, Bang HS, kalau memang kotoran itu terbentuk plak dari kolesterol, maka produknya punya kita Arda dan Planatur. Itu kalau dari kolesterol. Tapi kalau dari gula, maka ada Diagri dan Diaplus. Jangan anggap bahwa kotoran pembuluh darah itu hanya pada pembuluh darah otak. Bisa saja pembuluh darah itu pada pembuluh darah ginjal, pembuluh darah paru, pembuluh darah jantung, pembuluh darah mata. Maka banyaklah riwayat bagi mereka yang gagal melihat, akhirnya gelap Pak ya. Kemudian kasus pembuluh darahnya yang mulai rusak. Terus saya tanya, awalnya bagaimana? Punya diabetes? Tidak. Hipertensi? Tidak juga. Ada mata minus? Enggak juga. Loh, kok bisa tiba-tiba gelap? Kecelakaan? Enggak juga. Terus, peminum alkohol Bang. Nah, alkohol adalah salah satu yang membuat kotoran pada pembuluh darah.
Nah, kemudian Bang AS mulai untuk menggali, oh ini butanya atau glukomanya akibat dari serangan alkohol. Nah, ini kalau pembuluh darah itu menjadi kering, saraf pasti otomatis lemah atau lumpuh. Sehingga terjadilah stroke mata. Ya, sepele kan Pak? Tapi kalau tidak dikasih tahu dari sekarang, mereka memang semua makanan itu nikmat Pak. Tidak ada batasan selama mulut itu masih bisa menerima. Tidak ada batasan. Tapi begitu kena resiko dikasih tahu sama ahlinya, sama dokter, oh ternyata baru. Tapi kan sudah gagal Pak. Nah, sebelum gagal, mari kita mencegah dengan A2 dengan Ferti. Oke. A2 dan Ferti jangan sampai lupa selalu ada di rumah karena ini sangat-sangat best seller sekali produk Bang AS. Bang AS berusaha daripada tuh mengobatin susah-susah, nanti kalau sudah terkena tadi penyakit-penyakit yang disebutkan Bang AS, mendingan kita akan mencegah. Kita harus tuh bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Kita akan mulai baca-baca Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di malam kali ini. Terima kasih ya. Kita akan jawab dulu yang dari TikTok ini. Selamat malam buat Kak Siti Nurlalasari. Selamat malam. Bang, teman saya itu vertigo dan matanya kabur. Obatnya apa ya Bang? Vertigo matanya kabur. Iya. Ini salah satu yang baru kita bahas tadi. Ya. Kasus pada kerusakan pembuluh darah dan kasus kerusakan pada kotornya sel darah merah bisa membuat itu menjadi vertigo. Contoh, tiba-tiba ada pembuluh darah tersumbat pada batang lehernya, sehingga oksigen yang masuk ke kepala sedikit, tidak sesuai dengan kebutuhan otak, mata, rambut, ya, tidak sesuai dengan kebutuhan itu. Sehingga kekurangan oksigen itu akan berakibat matanya jadi kabur, kepalanya jadi pusing atau vertigo. Nah, ini tadi barusan kita bahas. Bagaimana Bang cara menyembuhkan kalau matanya sudah kabur? Berarti kita pakai G-COM dengan Verti. Oh, Verti ikut lagi nih Ikut, Bang ya. ya. Jadi ada G-COM sama Verti ya Kak ya. Verti Kak itu Siti. kayak dengan vitamin pembuluh darah sih ya. Dengan sel darah merah. Vitamin Perbaikan sel darah merah. ya. Ya. Oke, jadi memang Verti ini bisa masuk ke ini ya Bang ya, untuk membantu perbaikan segala macam Sangat. organ ya Bang ya. Sangat ya. Sangat bagus. Jadi saya menemukan hal ini termasuk luar biasa. Karena vitamin untuk perbaikan kerusakan pada sel darah merah ini kan tidak ada vitaminnya. Untuk tambah darah oke lah banyak ya. Tapi untuk perbaikan sel darah merah belum ada gitu ya. Termasuk ada kerusakan pada saraf yang terjepit itu tidak ada. Maka Bang AS selalu menciptakan itu. Maka terkenalah dengan Med 9 itu adalah produk Bang AS yang untuk saraf kejepit. Wah, best seller ya Bang ya. Ya. Oke, dari Mas Heri yang ada di Kasihan. Assalamualaikum Bang AS. Waalaikumsalam. Mohon informasi apakah penyedap rasanya dari Bang AS sudah ada? Oh ya, betul. Kita selalu uji coba. Saya tidak mau produk itu nanti launching. Lagi uji coba ini Bang Ya, ya. launching, tapi rasanya tidak nyaman gitu, tidak enak gitu. Jadi ini Nah, lagi ini dicoba-coba. coba lagi sampai finalnya nanti, baru nanti saya umumkan. Termasuk yang sekarang yang baru banyak ditunggu-tunggu, saya sadar adalah serbuk yang untuk menurunkan kadar gula di dalam nasi. Jadi ketika menanak nasi, kasih serbuk itu sedikit, maka kadar gulanya turun. Itu pun kita melalui uji lab. Benar, jeng. Sebelum menggunakan serbuk itu berapa kadar gulanya di nasi, terus setelah dikasih itu nanti berapa kadar gulanya. Nah, uji lab bukan sekali, 2-3 kali. Terus dia akan bertahan dengan angka rendah tidak. Kalau itu rendah baru kita pasarkan. Oke, karena nasi putih yang kita tahu itu kan
tinggi banget kadar gulanya. Jadi Bang AS berusaha menurunkan kadar gula di nasi putih agar semua pasien-pasien diabetes merasa nyaman ketika mengkonsumsi nasi putih, karena memang paling enak orang Indonesia makannya tuh nasi putih. Gitu ya. Ini bagus dengan degenerasi mereka yang punya gen diabetes loh. Oh, baik. Orang tuanya kena, tapi anaknya belum misalnya. Tadi dia bisa mencegah dengan itu. Karena dia bisa memperbaiki kedua kelenjar selain pankreas ya Pak ya. Ada kelenjar eksokrin dan endokrin. Baik, oke, begitu ya Kak ya. Jadi akan segera diumumkan karena memang masih dalam uji lab ya. Jadi kadang-kadang masih diuji nih, kita buat bakmi pakai itu masuk nggak ya? Kita buat kalau buat terus kalau kita buat sop masuk nggak ya? Seperti itu ya Bang ya. Jadi masih uji coba. Ditunggu aja ya, sebentar lagi launching. Selamat malam buat temen yang ada di FB ini, yang ada di Facebook ya, dari Kak Didi Franco Ardaliha. Bang, untuk GERD, anxiety apa obatnya ya Bang? Wah, ini sudah ada kecemasan, sudah ada rasa galau seperti itu kalau sudah masuk ke GERD, anxiety. Tapi kadang masalah GERD ini banyak setelah ketemu saya tuh beda ya. Vonisnya memang begitu. Jadi orang cemas ini begini Mbak Mulat. Kok ramari-mari yo penyakitku nggak sembuh-sembuh ya penyakitku. Satu, muncul kecemasan. Yang kedua, dengan munculnya keringat dingin dia bingung. Waduh, jangan-jangan ini nyerang ke jantung. Kan? Terus yang ketiga, muncul vertigo, pusing. Wah, kok sudah sampai vertigo, makin parah nih penyakitnya. Nah, inilah yang saya bilang. Kalau memang itu GERD, maka pasti kalau vonisnya itu pasti dikasih obat dia akan sembuh. Tapi kalau tidak sembuh-sembuh, saya khawatir jangan-jangan bukan ya, gitu. Yang lain ya Bang. Ya, yang lain. Maka solusinya bagaimana? Ambil jalan tengah. Ada jus HB yang kita olah, obatnya GERD, yaitu pakai Proal dengan G1000. Proal dan G1000 ya, kombinasinya jus ya, Kak. HB. Jusnya Gitu. jus HB ya Kak Didi ya. Ada bayam 5, kacang panjang 3, selada keriting 3, dijus dengan segelas air dan disaring. Obatnya G1000 dan juga Proal. Gitu ya Kak. Oke, ada lagi. Kemudian dari Bu Sulis yang ada di Godean. Selamat malam Bang HS, semoga sehat Malam selalu. juga. Saya merasakan pada pinggang di bawah itu terasa sakit sekali setelah saya cek kolesterolnya rendah. Nah, kira-kira apa itu ya Bang? Pinggang bawah. Pinggang bawah. Terasa nyeri. Itu tadi yang baru saya bahas ke Mia. Kebetulan pasien terakhir kita juga masalah ini, pinggang bagian bawah. Bokong. Sehingga ya pada pupu sampai ke betis merasa nyeri dan panas rasanya itu. Nah, peredaran penyakitnya prosen dan yosik. Prosen dan yosik. Prosen dan yosik produknya kita. Ya, oke, Ya. gitu ya Kak ya. Selamat malam juga dari Kak Kristina Sri Suryani Bang. Ada obat untuk mata ngeblur. Kak Kristina ada riwayat apa nih Kak? Bisa dikomen ya Kak ya. Minus terlalu cepat ya perkembangan minusnya. Ya. Dari minus 1 terus lompat menjadi 3, lompat jadi 7. Nah, ini terlalu cepat. Ini bisa menjadi blur. Atau memang dari penderita diabetes. Ya, ceritakan dulu ya. Ada diabetes nih Bang. Ada diabetes. Ada Berarti diabetes. pakai Piner dengan Gcom. Piner dan Gcom ya Ya. Kak Kristina. Piner dan Gcom obatnya. Ini untuk mata blur karena diabetes. Baik, gitu ya. Oke. Selamat malam, ini dari Kak Wati Setia. Bang, waalaikumsalam. Selamat malam Bang, salam dari Kalimantan Tengah. Wih, Wih, selamat malam. daerah Bang. mana nih Kalimantan Tengah nih? Kalimantan Tengah. Kak Wati. Wati. Ya. Oh, kalau Wati di Banjarmasin. Ke Kalimantan Tengahnya Palangkaraya. Oke, Kak Wati dari Palangkaraya kah atau dari mana nih Kak Wati? Terima kasih ya Kak. Oke, ini juga pasiennya Bang HS. Oke, tadi ternyata pasiennya Bang HS juga. Oh iya, siap, nggih. Iya. Terima kasih ya Kak Wati. Ada lagi Mbak? Belum ya? Belum. Itu dibaca. Dari Kurniawan Joni lewat YouTube ya. Halo Kak. Bang, apakah kebanyakan makan pisang tidak baik untuk hipertensi?
Memang pisang kandungannya kalium sih. Ya. Kandungannya kalium. Ini Kurniawan ini kalau tidak salah tetangga saya di Kalimantan ya. Oh, tetangga di Kalimantan. Iya. Penderita apa itu, Kalimantan. Berat banget ini. Oh gitu ya. Berat banget ya. Bebannya atau berat badannya atau apa nih yang berat banget nih ya? Waduh, Karena beban hidupnya. Makanya jangan-jangan beban hidupnya ya. Masya Allah. Jadi sering dia makan pisang terus soalnya. Iya. Jadi kalau hipertensi, kita ada gejala hipertensi gitu ya. Karena anak muda, katakanlah anak muda tuh usianya baru 27 tahun. Tapi tensinya sudah 160 gitu kan. Ini ada indikasi bahwa dia itu sudah mengendap penyakit darah tinggi, hipertensi. Nah, ini kita sudah mengantisipasi. Jangan memberi lebih di dalam darah kita. 1. Kalium. 2. Zat garam. Yang ketiga adalah zat penyedap. Nah, jangan berlebih. Boleh dipakai tapi sedikit. Contoh ya. Kalium ada di pisang, semua pisang akan mengandung kalium. Tapi kalau kita setiap hari mengkonsumsi kalium ini sangat berbahaya. Gitu. Tapi hanya sekali-kali oke lah. Misalnya sebulan gitu kan. Tapi kalau itu menjadi asupan harian, nggak boleh. Nah, dikira itu buah yang sehat, itu malah berbahaya. Baik. Oke, selamat malam nih dari Kak Nur. Bang, alhamdulillah saya dapat laporan dari adik saya yang pernah aku cerita ke Bang AS jatuh dari tangga. Bapak menyarankan minum G1000 dan A2. Ya Allah, adikku heran, Pak, katanya obat Bang HS sangat ampuh menyembuhkan sakit kepala karena benturannya. Sampai merinding dengarnya, karena dia juga minum obat dokter tapi belum ada perubahan sama sekali. Padahal minum obat Bang HS baru 10 hari. Terbentur kepala, pusing. Terus Bang HS menyarankan G1000 dan A2. Ini sekarang sudah membaik. Seperti itu. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang Pak siapa tadi? Ibu Nur. Bu Nur. Iya. Terima kasih informasinya Bu Nur ya. Selamat malam juga nih dari Kulon Progo ada Ibu Ngadilah. Waalaikumsalam. Bang, berkat ilmu dan resep-resep dari Bang AS, kita fannya bisa belajar meracik obat herbal ala Bang AS dengan merebusnya dengan bahan rempah yang ada di lingkungan sekitar. Dan banyak yang telah membuktikannya. Pada saat kita mengalami sakit dan seperti kemarin tiba-tiba saya tuh mengalami gatal Bang seluruh tubuh seperti kena ulat bintol-bintol lebar, terutama saat berkeringat, gatalnya nggak ketahan sampai malam pun nggak bisa tidur. Alhamdulillah dengan resep mandi rempah untuk gatal-gatal Bang yang secang, serai, daun sirih, kunyit, alhamdulillah dengan 2 kali mandi rempah bintol-bintolnya hilang. Salam sehat alami. Terima kasih Bu Ngadilah. Salam buat Kak Ratimin ya. Bukan jadi Ratimin. Iya bukan deh. Tetangga. Oke, selamat malam juga nih dari Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Sri. Bang, saya banyak berterima kasih nih Bang. Rasa pahit saya saat makan dan di mulut saya sudah hilang. Sekarang saya sudah enak, maam apa-apa sudah nggak pahit lagi. Cuma saya masih batuk nih Bang kalau mau tidur. Nah, kira-kira obatnya apa ya Bang? Dia tidak bisa batuk, tidak bisa tidur karena batuk. Maksudnya. Resep obat batuk Bang AS itu kan ada cengkeh, kemudian ada kapulaga, terus kemudian ada bawang putih, tumbar. Ya, itu resep batuknya Bang AS. Nah, rebuslah itu, kasih garam sedikit aja, kemudian sebelum kita tidur minum. Ya, ketika kita tidur pasti kita tidak akan terganggu batuknya. Oke, wow, gitu nggih. Jadi resep dari Bang AS itu kalau diaplikasikan seperti tadi Bu Ngadilah luar biasa ya. Beliau juga banyak membantu kalau misalkan ada tetangga-tetangga. Jadi kayak tangan apa sih? Kepanjangan tangannya Bang AS itu banyak. Bener nggak sih aku ngomongnya? Apa kepanjangan tangannya? Panjang tangan. lewat orang lain ya. Maksudnya kayak getok tularnya itu Getok loh. Bang AS panjang tangan gitu loh. Bang AS Getok panjang tularnya. tangan. Coba Bang AS tangannya panjang nggak? Beda lah ya.
Terima kasih ini dari Pak Puspo. Bang AS, terima kasih dengan produknya yang saya minum 3 hari, kencing saya sudah lancar dan tidak mual lagi. Dulu kencing saya warnanya oranye, sekarang sudah bagus. Dan semoga Bang AS diberkati yang melimpah dari Tuhan dan diberikan kesembuhan untuk pasien-pasien Bang AS dan dapat menyelamatkan warga Indonesia sampai ke mancanegara. Wow. Terima kasih Bang AS. Produk Bang AS memang mantap dan kami sekeluarga sudah sembuh dengan menggunakan produk-produk dari Bang AS. Wow. Cuma jangan, Bang AS itu memang dia basicnya memang dia di herbal, apa namanya, formulator, peracik herbal, ya, basicnya itu, Pak. Nah, Bang AS mengkaji lebih dalam, lebih banyak mengenal tentang tumbuh-tumbuhan. Yang dikaji apa di dalamnya, Pak, di dalam kandungan herbalnya itu. Banyaknya orang sembuh bukan berarti Bang AS itu ampuh ya. Nanti orang yang kena santet dibawa ke Bang AS, enggak gitu, Bang. Bukan jalurnya. Bukan gitu konsepnya ya. Oke. Baik, ada lagi Pak Mulat? Ada ini dari Ibu Ngadinem yang ada di Trimurti Serandaan. Halo Ibu. Assalamualaikum Bang AS. Waalaikumsalam. Sehat selalu bersama keluarga. Bang, mau tanya, di tangan kiri saya tuh rasanya keju dan kemeng-kemeng, kayak kesetrum gitu loh Bang. Nah, kira-kira resepnya apa ya Bang? Terima kasih. Oh, kalau di tangan kiri apa? Di tangan kanan apa Mbak Mulat? Tangan kiri madu dan di tangan kananku racun. Mau jadi berarti tangan kiri itu ini ya. Kalau ada rasa nyeri, ini hubungannya dengan otot. Tapi kalau ada rasa panas, ya, itu hubungannya dengan saraf. Berarti nyeri dan panas ini bisa bergabung jadi satu. Berarti ada kerusakan otot dan saraf. Nah, rebusannya apa ya Bang AS? Rebusannya ya yang hubungannya dengan otot. Contoh ya, ini saya berhubungan dengan otot ya Pak ya. Saya biji salak 3, biji kurmanya 5. Untuk anti nyerinya kasih bawang putih dan kunyit. Bawang putihnya 2, kunyitnya 3. Terus kasih daun beluntasnya 10. Udah jadi Pak, itu obat untuk nyeri otot gitu ya. Oke. Itu ya, itu Bu Ngadinem ya. Bu Ngadinem ya Bu ya. Halo, terima kasih ini dari Pak Triwibowo. Saya cuma mau ngasih tahu Bang, alhamdulillah istri saya yang kista kemarin sudah konsultasi langsung dengan Bang AS menggunakan produk Beriko sama Andas. Alhamdulillah sampai sekarang perkembangannya bagus dan cukup signifikan. Masya Allah, terima kasih ya. Cepat ya. Masya Allah. Kemudian juga dari Bu Rini Antari. Alhamdulillah tetanggaku kemarin yang kena kista 9 cm ke Pak Hasan sebelumnya di USG dan sekarang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Wow, ini testimoni kita. 9 cm ya. Nah, ini Bu kita tawarkan untuk gimana Bu untuk datang ke radio ya? Boleh nanti kita. Datang ke radio, Ibu ngasih alamat. Nanti datang ke sini kita berbincang-bincang di radio. Ini adalah sebenarnya mereka yang memberikan kesaksian melalui WhatsApp, Bapak Ibu ya. Ini bukan kesaksian yang kita suruh. Kamu nanti telepon ya, WhatsApp ya. Enggak. Kita buka aja. Kita pilih itu saking banyaknya kan. Oh, ini yang belum pernah. Makanya tadi acak kan, Mbak. Ada yang kita ambil Kalimantan, ada yang kita ambil dari Jawa Timur, ada yang Jakarta, itu acak kan gitu. Begitu Pak ya, jadi jangan salah sangka bahwa kita gemar untuk membuat kebohongan gitu, tidak. Oke, tidak dong, kita semuanya adalah real dan nyata seperti itu ya. Oke, buat halo Kak Argadana, 4 merek obat Bang HS diminum setiap hari baik nggak ya Bang buat pasien HD, Kreas, Microsolon, A2 dan G1000? G1000. Setiap yang HD
penderita gagal ginjal, saya selalu ngasihnya 4 kok. Cuma kehebatannya, jangan dipikir ya, herbal dan kimia itu sama ya. Kalau kimia dia akan merusak pada pembuluh darah ginjal. Kalau herbal dia lewat usus besar, maka tidak ada kotoran herbal itu yang lewat ginjal. Gitu ya. Ini itulah yang terbukti dari 2 tahun mereka yang pasien saya yang berobat, ya 2 tahun itu penyakitnya ganti-ganti Pak. Hipertensi sembuh, datang lagi saraf kejepit sembuh, datang lagi trigliseridnya tinggi, datang itu saya hitung 2 tahun selama mengkonsumsi obat ya. Kemudian kita uji coba lab. Ayo kita uji coba bahwa apakah ginjal kamu selama 2 tahun itu rusak? Tidak, ternyata bersih, bagus. Oleh karena itu, kenapa orang yang hipertensi dan sudah berefek kepada gagal ginjal, kemudian pasien yang sudah melakukan HD, cuci darah, ya, mereka bisa sembuh dengan herbal itu sendiri. Kesimpulannya adalah herbal mampu menyembuhkan gagal ginjal. Herbal, Pak. Tadinya kan kita mendapatkan isu-isu terbalik, Pak ya. Herbal dapat merusak ginjal. Tapi Bang AS membuktikan herbal dapat menyembuhkan gagal ginjal. Kan terbalik. Bukti ini, Pak. Nah, itulah Kak Arda. Kak Arga ini kalau nggak salah di Cirebon ya. Iya, di daerah Jawa. Ya Kak, makasih infonya, aman kok Kak. Oke. Kak Arga aman. Jadi Bang ini sudah ada pernyataan dari beliau sendiri ya. Jadi alhamdulillah aman. Begitu ya. Selamat malam nih dari Ibu Siti. Bang HL, saya tuh minum Diagre. Gula saya alhamdulillah 2 kali cek sudah menjadi 148. Dulunya 500. Apakah saya tetap minum Diagre untuk jaga supaya gula tidak naik lagi? Dan kaki kebas saya juga sudah sembuh, tapi asam urat masih di angka 8. Apakah perlu minum Arda? Kalau saya pakai Verti sih Bu. Bu, Verti aja Bu. Verti dan A2 itu membuang semua penyakit yang di darah tadi Bu, termasuk gula Ibu. Berarti lanjutannya termasuk asam urat Ibu. Berarti Ibu bisa melanjutkan dengan Verti dengan A2. Wow. Itu Ibu akan sehat selamanya. Gitu. Amin. Itu teruji Bu. Kita buktikannya pakai lab Bu. Bukan asal kisah orang, cerita orang, enggak. Lab Bu yang buktikan. Mantap. Ya. Oke. Ada Mbak Mulan? Ada dari Ibu Piah yang ada di Serandaan juga. Selamat malam Bapak Hasan, Sabila. Malam semoga juga. selalu sehat, salam Amin. sehat alami. Oke, terima kasih untuk Bu Pia. Ini menanyakan untuk obat Dompo itu kira-kira apa ya Bang, dan herpes. ramuannya apa? Kalau herpes kita menggunakan Brico, kemudian dengan Blin, Brico dan Blin, ya, Dompo. Terus ramuannya itu di sekitar Ibu banyak Bu, seperti daun jati, jambe, gitu ya. Atau nanti kita WhatsApp-kan Bu ya. Ada ya. Nanti ada benalunya, kita benalunya pakai sisik naga. Benalunya dan Kamboja, benalu Kamboja. Lengkapnya nanti saya kasih info lewat WhatsApp Bu ya. Ibu nanti tanya aja di kami ya. Iya. Oke. Nanti tanya ya Bu Piah ya. Baik, terima kasih. Satu lagi, ini ada pertanyaan ya Mama, tapi mungkin banyak lagi sih. Mana pertanyaannya Kak? Oh, dari Chandra. Dari Kak Chandra, Bang HS mau tanya obat trigliserid dan LDL apa dan ramuannya? Kalau obatnya Arda dan Planatur. Ramuan Planatur. Terus ramuannya apa? Ramuannya itu ada laos merah yang sudah diiris-iris, tuh ambil 4 iris. Baik. Bawang putih ambil 3.
terus kemudian cengkeh, ambil 6 biji cengkeh, ya, kasih umbinya pakai temulawak 1 siung atau 1 jempol, dan temu ireng juga 1 jempol, iris-iris, kemudian masukkan. Nah, temulawak dan temu ireng itu berfungsi untuk melunakkan lemak yang sudah masuk ke dalam darah kita. Nah, yang menghancurkan tadi, yang menghancurkan dan melarutkan keluar pakai senyawa yang panas-panas tadi, ada cengkeh, ada bawang putih, ada los merah. Ya, itulah resepnya. Jadi kalau kita rebus, ukuran airnya 4 gelas, sisakan 2 gelas. Wow. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon mau istirahat dulu, mau pulang dulu. Sudah dari pagi ya. Hati-hati di jalan ya, Bang. Terima kasih Mia. Nah, kita selalu menjaga Bu ya. Jadi kesehatan juga harus kita jaga. Amin. Ibu juga begitu, Bang Ais juga begitu. Kita saling mendoakan. Ya, supaya kita murah rezeki dan selalu sehat. Amin. Masya Allah. Dari saya, salam sehat alami. Baik, terima kasih yang sudah menyatu di 97.8 FM YMC Bang HS, dan kita akan ketemu lagi di Sabtu depan. Insya Allah nanti kita dengan formasi yang masih sama, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Mia Kayu Manis, Mulat, dan EMC Bang HS. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.